Hai guys, kami dari kelompok 2 podcast ingin membahas tentang tema collaborative learning yang bertema remaja milenial berwawasan global dan dengan subtopik SDM unggul Indonesia maju. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri. Saya Rizka Dimaltariati Saputri, nomor presensi 17 dari kelas 12 Bahasa. Saya Renate Anaka Semiran dari kelas 12 IPS 3 nomor presensi 25. Saya Yusuf Mastiawan dari kelas 12 IPA 2 nomor presensi 31. Saya Paskar Dewinata dari 12 IPA 1 nomor presensi 20. Jadi, mari kita simak bersama. Sekarang kan lagi banyak bencana alam. Bagaimana kalau kita ikut membantu mereka yang menjadi korban bencana? Oh, ide bagus tuh. Terus, kita mau bantuin mereka apa? Kita cari donasi saja bagaimana? Nanti hasilnya kita kasih ke mereka. Boleh juga. Tapi nanti hasil yang kita dapat harus adil untuk mereka. Kita harus jujur dan ikhlas saat membantu mereka. Karena kita sudah diajarkan tentang ajaran kitab suci dan gereja dalam membangun masyarakat. Iya, aku jadi ingat ajaran gereja tentang pembangunan Evangeling Nuntian di artikel 31 dan Injil Matius 23 ayat 14. Injil itu mengatakan, celakalah kamu, hai ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, hai kamu, orang-orang munafik. Sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan orang yang panjang, dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan berat menerima hukuman yang lebih berat. Iya, benar juga. Jangan sampai kita tidak bersikap jujur dan adil untuk mereka. Jangan sampai hasilnya nanti malah diantara kita sendiri yang pakai. Karena niat kita ingin membantu mereka, maka lakukan hal ini dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Ngomongin tentang banyaknya bencana dan pandemi yang nggak berhenti ini, kalian tahu nggak sih kalau para petinggi negeri ini justru memanfaatkannya untuk kepentingan atau keuntungan pribadi? Wah, iya, seperti kejadian KKN di masa Orde Baru itu ya. Gimana ya? Orang berbondong-bondong untuk mempertahankan negeri ini supaya tetap stabil di masa pandemi seperti ini, tapi masih saja ada orang yang memanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Tetapi mereka nggak sadar banyak masyarakat kecil yang dirugikan. Sungguh tidak habis pikir dengan pola pikir mereka. Ngomongin soal Orde Lama dan Orde Baru, aku jadi keingat dalam peta perpolitikan terjadi 2 kali gelombang mahasiswa dan pelajar. Pada masa Orde Lama, muncullah tokoh 66, yaitu para mahasiswa dan tuntutan Tritura. Dan pada masa Orde Baru, yang identik dengan pemerintah Soeharto, terjadi gelombang reformasi yang dimotori oleh mahasiswa dan tokoh-tokoh reformasi. Gerakan mahasiswa dan pelajar tersebut muncul akibat kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat, sehingga menimbulkan keresahan dan penderitaan dari rakyat. Maka, sebagai seorang intelektual, terpanggil untuk menyuarakan aspirasi rakyat dengan beberapa tuntutan yang bertujuan untuk mengadakan perubahan di berbagai bidang demi kebaikan bersama. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia, sehingga masa pemerintahan Orde Baru secara resmi berakhir. Wah, kacau juga ya masa-masa itu. Kalian pasti tahu kan ada kasus yang hampir serupa yang membuat para mahasiswa itu turun ke jalan untuk berdemonstrasi dan menolak sebuah kebijakan yang baru-baru ini diterapkan di masa pandemi ini. Iya, aku tahu. Pada masa waktu itu, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR telah mengundang rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dalam rapat paripurna DPR.
ketujuh Persidangan 1 tahun sidang 2020-2021. Hal tersebut menjadi keuntungan bagi beberapa pihak, tetapi para buruh dan mahasiswa merasa dirugikan dengan adanya undang-undang tersebut. Maka terjadilah demo tolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada 6 sampai 8 Oktober 2020. Padahal para mahasiswa dahulu menyadarkan supaya Orde Baru diganti karena banyaknya jual beli jabatan KKN sering sekali terjadi akibat permainan politik yang mereka perbuat secara berkelompok. Malah di masa sekarang mulai berkembang lagi hal seperti itu, merugikan negara sekaligus masyarakat. Iya, benar sekali. Baru-baru ini ada 2 kasus sekaligus yang dilakukan oleh salah satu menteri yang dipercaya mampu membawa perubahan bagi negeri ini. Malah menyalahgunakan jabatannya. Sungguh kacau sekali negeri ini. Wah iya, yang kasus Menteri Sosial itu ya, yang melakukan korupsi terhadap bantuan sosial pemerintah yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat kecil yang membutuhkan dan terdampak pandemi ini. Sungguh aku tidak habis pikir, apakah hukum akan ditegakkan bagi para tikus berdasi itu? Setauku ya, Menteri Sosial waktu itu melanggar dan dijatuhi hukuman berlapis dari pasal 12A dan 12B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi GO pasal 55 ayat 1 KUHP. Pasal 11, penjara paling singkat yaitu 1 tahun dan paling lama adalah 5 tahun. Dan atau pidana denda paling sedikit adalah 50 juta dan paling banyak 250 juta rupiah. Juga pada pasal 12 pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit yaitu 200 juta dan yang paling banyak adalah 1 miliar. Ngomong-ngomong, bukan itu saja loh. Menteri Perikanan, Kelautan, dan Kemaritiman juga melakukan korupsi. Bahkan bekerja sama dengan beberapa pihak dalam kasus korupsi benih lobster itu loh. Sangat merugikan sekali bagi bangsa Indonesia. Sekaligus nelayan lokal yang membudidayakan lobster merasa dirugikan. Kalau nggak salah, dia juga bekerja sama dengan 17 orang yang pada akhirnya ditetapkan sebagai tersangka ada 7 orang ya, dan melanggar pasal 12 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 11 UU 31 garing 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU 20 garing 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Itu sih yang aku tahu. Kalau dipikir orang itu nggak akan pernah puas ya dengan harta yang sudah dia miliki. Bener juga. Kalau dipikir-pikir, apakah dalam negeri ini, apakah penegakan hukum akan berlaku bagi para tikus berdasi ya? Atau di depan banyak masyarakat mereka terikat kasus dan dikenakan hukum, namun dibalik itu semua mereka terbebas dari masa hukumannya ya? Harusnya ya mereka harus menerima hukuman sebagai dengan pelanggaran yang mereka perbuat. Karena negara ini kan negara hukum. Betul sekali. Negara ini merupakan negara hukum yang mutlak. Jadi, penegakan hukum berlaku bagi siapapun yang tinggal di negeri ini. Yang melakukan pelanggaran harus dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Perlindungan hukum juga harus diberikan bagi siapa saja yang tidak bersalah. Aku sepakat dengan yang barusan kalian omongin. Soalnya, kalau politik itu harus jujur dan dapat membawa manfaat bagi masyarakat banyak. Sebenarnya, para petinggi negeri ini dan masyarakat milenial seharusnya mendukung program dan visi misi pemerintah menjadikan SDM unggul Indonesia maju. Tetapi mengapa ya pemikiran sebagian orang jabatan hanya untuk memperkaya diri sendiri, sungguh keterlaluan. Oh, aku paham. Makanya mengapa Presiden Joko Widodo justru memilih para generasi milenial dalam Kabinet Indonesia Maju. Karena menteri yang masih produktif dan milenial dipercaya mempunyai banyak ide-ide menarik dan wawasannya luas.
Diyakini dengan demikian dapat menjadikan seluruh SDM menjadi unggul. Dengan demikian, Indonesia akan maju dan dapat bersaing di kancah internasional. Iya, semoga semua itu benar. Nah, berhubung kita lagi ngumpul, apa kabar tugas dari Miss Olive? Kalian sudah mengerjakan atau belum? Oh ya sudah dong, so easy man. Ya elah, baru-baru selesai. Ngerjain aja belum? Aku masih bingung. Apa sih pentingnya application letter itu? Setahu aku kayak cuma template buat CV doang kan? Astaga, kamu itu belum tahu juga pentingnya. Nih, gini ya. Jadi itu... Stop. Pending dulu. Karena pasti jelasinnya bakalan lama nih. Mendingan makan dulu deh. Kalian dari pagi belum makan kan? Yuk ke kafe sekalian jelasin di sana. Ya, kok di kafe? Di sana rame. Nanti jadi gagal jelasinnya dong. Tenang aja, kafenya dijamin aman, nyaman. Ada private room juga di sana. Jadi enak kita bisa berempat aja di ruangan. Oh, aku tahu tempatnya. Di Cafe Tali kan? Iya tuh di sana. Yuk. Yuk, aku juga lapar nih sebenarnya. Kalau gitu, kalian ke sana dulu. Aku mau ambil kartu di rumah. Tadi di WhatsApp Bunda. Bunda minta aku untuk ambil uang di bank dulu. Mengingat rute jalan yang dia ambil saat ke rumah Malta, dia memutuskan untuk mengambil rute yang sama untuk pulang ke rumah, yaitu dengan jarak 400 meter. Kemudian ke bank terlebih dahulu dengan jarak 50 meter, dan berakhir ke Cafe Teli dengan jarak 200 meter. Jadi jarak yang akan dia tempuh adalah 400 meter ditambah 50 meter. 200 meter, sama dengan 650 meter. Hey guys, maaf nunggu lama. Gak apa-apa, santai aja. Kita pesenin juga buat kamu. Karena lama penyajiannya, aku jelasin sekarang aja ya tentang apa itu application letter. Siap. Baiklah, jadi application letter itu sangat penting untuk kita pelajari. Application letter ini sangat berguna untuk mencari pekerjaan, jadi mau tidak mau, kamu harus memahaminya. Kita sekarang sudah mau kuliah, dan pastinya setelah lulus kuliah, nanti kita bakal kerja kan? Nah, salah satu persyaratan untuk melamar pekerjaan pastinya adalah membuat CV. Ada pun contoh lain dari application letter. Contohnya, application letter programmer, job vacancy, fresh graduate, accounting, teacher, news, administration, dan lain-lain. Kalau mau tahu isi CV kayak gimana, aku ada contohnya. Nah, kalau ini itu application letter teacher. Jadi kalau kita mau jadi guru, kita bisa membuat CV seperti itu. Karena di generasi kita sekarang juga dituntut untuk menguasai bahasa Inggris. Pastinya perusahaan-perusahaan lain ingin karyawan-karyawatinya handal dan pintar berbahasa secara global. You know, even though we are smart, we still need to learn a lot. Dan dengan aplikasi letter ini, kita dapat membuat CV dengan baik untuk melamar pekerjaan di era global seperti ini. Nah, sekarang kamu paham kan? Wah, jadi penting banget ya bagi kita yang mau melamar pekerjaan. Waduh, berarti harus paham betul dong. Iya, kamu harus paham betul, Pascal. Oke, terima kasih penjelasannya. Wah, makanannya mewah sekali, tapi harganya sangatlah terjangkau di sini. Bagaimana cara mengelola usaha franchise di sini ya? Wait, franchise itu apa? Franchise itu sistem bisnis yang digunakan untuk diperjualbelikan guna mendatangkan hasil bagi para pelakunya. Berarti ada perhitungan laporan keuangannya dong ya. Kalau ada di dalam laporan keuangan itu pasti ada unsur-unsurnya kan? Ya pasti ada. Di dalam laporan keuangan ada 3 unsur, yaitu laporan laba atau rugi, yaitu laporan yang menyajikan sumber pendapatan dan beban suatu perusahaan atau dagang selama periode akuntansi. Lalu perubahan ekuitas, meliputi modal awal, laba atau rugi, prive, setoran pribadi, dan neraca, meliputi harta atau kas, utang atau kewajiban,
modal akhir. Setelah kita tahu unsur dari laporan keuangan itu sendiri, apa saja sih manfaat yang diperoleh oleh pelaku usaha? Manfaat yang diperoleh yaitu yang pertama, memberikan informasi dalam pengambilan keputusan, evaluasi usaha, dan melakukan kontrol internal. Yang kedua, kita dapat mengetahui laba atau ruginya penjualan. Yang ketiga, kita dapat mengambil keputusan untuk keberlangsungan usaha kita. Wah, tepat sekali penjelasanmu tentang manfaat dari laporan keuangan bagi para pelaku usaha. Nah, kalau begitu, apa pentingnya laporan keuangan bagi pelaku usaha itu sendiri? Untuk laporan keuangan itu sendiri, sangat penting karena laporan keuangan tersebut dapat dijadikan data atau aktivitas usaha dari franchise itu sendiri. Contoh dari laporan keuangan itu seperti apa? Bentar, aku carikan dulu. Nah, ini untuk laporan laba atau rugi. Itu contohnya dihitung dari laba kotor dikurangi beban usaha. Laba kotor dihitung dari penjualan bersih dikurangi HPP. Lalu untuk laporan perubahan modal, yang pertama modal awal pemilik. Yang kedua, laba atau rugi dikurangi brief. Jika mengalami laba, baru dikurangi modal awal. Yang terakhir, untuk neraca contohnya aktiva, harta lancar, meliputi kas, piutang, asuransi, dibayar muka, dan lain-lain. Dan pasifa harus balance. Jadi, dalam laporan neraca aktiva dan pasifa harus seimbang atau sama rata. Oh, jadi ternyata laporan keuangan itu sangat penting ya bagi kelangsungan usaha. Iya, jadi sangat penting, Yosef. Perutku sudah kenyang dan kelihatannya hari sudah mulai gelap. Iya ya, gak kerasa loh. Kita di sini udah cukup lama dan berbincang-bincang hangat di tempat ini. Kalau begitu, kita sudah selesai makan, mari kita pulang. Oke, let's go. Bye. Oke, bye. Oke, bye. Oke, bye. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau ada kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih.